بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju rumah di antara rumah-rumahnya untuk menjalankan salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu agamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, kepada keluarga, kepada istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, ibunda para orang beriman, kepada sahabat-sahabat beliau yang telah banyak berkorban dengan jiwa raga mereka, serta kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, ahibati fillah, kita masih dalam kajian kitab Talkhis Al-Fara'id karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ringkasan fikih ilmu waris, ringkasan fikih waris. Dan alhamdulillah kita sudah bahas beberapa hak dari masing-masing ahli waris. Kita kemarin sudah bahas tentang suami istri, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kedua orang tua. Nah, kedua orang tua, berapa hak masing-masing, yaitu ayah dan ibu. Dan ketika kita membahas sekali lagi tentang harta waris, maka yang dimaksud dengan harta waris di sini atau keluarga, baik itu orang tua, ibu ataupun ayah, yang dimaksud adalah ibu kandung, dan ayah adalah ayah kandung, ayah biologisnya. Begitu juga dengan ibunya. Adapun ibu angkat, ibu asuh, atau apapun itu istilahnya, yang memang tidak ada hubungan darah, maka bukan ini yang dimaksud dalam fikih Islam. Nah, kalau kita akan bahas terlebih dahulu tentang ibu, tentang ibu, al-um.
Buat yang bawa mushaf atau bisa buka mushaf di HP, ya bisa buka di surat An-Nisa ayat 11 ya. Surat An-Nisa ayat 11 ya, bisa kita bedah di depan papan tulis ini. Surat An-Nisa ayat 11. Cek. Taib. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan hak waris orang tua. Yang pertama kita akan bahas adalah hak waris 6 ayah dan ibu. Kita mulai dari ibu, ya. Ibu. Ibu ini ada 3 keadaan. Ya, ibu ada 3 keadaan. Ya. Yang pertama yaitu ibu mendapatkan ya fali ummihi ats-tsuluts, sepertiga. Mendapatkan sepertiga. Syaratnya apa? Ya, syaratnya ada 2. Ibu ya mendapatkan sepertiga, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah tidak ada anak, maksudnya keturunan yang menjadi ahli waris. Anaknya siapa? Bukan anaknya ibu ya, tapi anaknya mayit. Ya, jadi semua yang kita sebut ibunya siapa? Ibunya mayit. Anaknya siapa? Anaknya mayit. Saudaranya siapa? Saudaranya mayit. Nah, syarat yang pertama adalah tidak ada ya anak. Maksud anak adalah keturunan sebagai ahli waris. Ya. Keturunannya si mayit yang menjadi ahli waris. Ya, ini yang dimaksud dengan tidak ada anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu anak langsung ataupun cucu ataupun cicit, ya, itu tidak ada. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah tidak ada saudara ya lebih dari 1. Saudara sekali lagi berarti saudaranya siapa? Saudaranya mayit. Artinya dalam kasus ini mayit itu tidak punya saudara lebih dari 1. Kalau misalnya dari cuman 1, berarti syarat belum cacat. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, berarti apa? Tidak jadi dapat sepertiga. Tidak jadi dapat sepertiga. Dan saudara di sini secara umum, baik itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Pokoknya lebih dari 1. Mau perempuan dan perempuan, mau itu laki-laki dan laki-laki ataupun laki-laki dan perempuan. Ya. Atau ya, ini juga termasuk saudara dari berbagai macam jenisnya. Mau saudara yang seayah dan seibu, mau yang seayah saja ataupun yang seibu
saja. Itu saudara yang dianggap dalam syariat Islam. Adapun saudara yang beda ayah dan beda ibu, ya saudara sambung beda ayah beda ibu, itu tidak termasuk ahli waris ya dalam hukum Islam. Ya, jadi sekali lagi saudara di sini saudaranya siapa, Pak? Saudaranya mayit. Ya, lebih dari satu. Dengan berbagai macam kombinasinya, ya, dengan berbagai macam kombinasinya. Syarat ketiga nanti kita bahas secara khusus, ya, nggak apa-apa kita tulis dulu, ya. Syarat yang ketiga ini bukan permasalahan, ya, permasalahan atau kasus, namanya, nama kasusnya Pak ya, Umariyah. Nah, ini nanti kita akan singgung juga masalah Umariyah itu apa sih? Ya, masalah Umariyah. Diambil dari kata Umar. Ya, dari kata Umar. Ya, baik. Nah, contohnya misal seorang, ya, apa dalilnya dulu ya, dalilnya dulu. Dalil. Ini syarat, sekarang dalil. Ya. Dalilnya di surat apa? An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 11. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak, ya, kemudian kedua orang tuanya menjadi ahli waris, maka ibunya mendapatkan 6/3. Namun setelahnya, jadi syarat pertama adalah kalau tidak ada anak dapat 1/3. Tapi setelahnya ayatnya Allah sebutkan fa in kana lahu ikhwatun. Tapi kalau punya saudara lebih dari satu, fali ummihi sudus. Buat ibunya 1/6. Nanti yang setelah ini. Buat ibunya 1/6. Nah, contoh. Ini contoh hitungannya ya. Contoh cara menghitungnya. Misalnya seorang meninggal meninggalkan misalnya istri. Ibu, kemudian misalnya saudara laki-laki ya, saudara kandung laki-laki. Taib. Misalnya harta yang ditinggalkan adalah, ya, harta yang ditinggalkan meninggalkan katakanlah 1.200 meter persegi tanah. Nah, coba kita hitung Pak ya. Istri Taib. Istri di sini dapat berapa? Aslinya 1/4. Ya, kalau tidak ada
anak. Maka kita kasih dia 1/4. Ya, 1/4 dikali 1.200. Dapat berapa, Pak? 300 meter, lumayan. Nah, ibu, dengan kita lihat kasus di situ, ada anak tidak di dalam kasus ini? Tidak ada. Kemudian ada saudara? Ada. Tapi lebih dari satu tidak? Tidak lebih dari satu. Berarti syarat kedua terpenuhi? Terpenuhi. Nanti ini kasus khusus, nggak perlu kita lihat dulu, nggak apa-apa. Ya, ini kasus khusus. Maka dia terpenuhi syaratnya untuk mendapatkan 1/3. 1/3 dikali 1.200. Dapat berapa, Pak? 400. Ya. Insya Allah kalau cara hitung ini bisa lah ya. Nah, kali 1 dibagi 4, dikali 1 dibagi 3 atau sebaliknya. Ya, intinya dikali pembilang dibagi penyebut gitu ya. Ini namanya pembilang, ini penyebut. Masih ingat matematika SD ya? Alhamdulillah, pelajaran matematikanya ternyata berguna, Pak. Ya. Nanti kalau pakai hitungan yang betul, ya kita ini hitungan dasar dulu. Karena kalau pakai hitungan betul, nanti kita murojaah lagi KPK sama FPB. Betul, Bu. Iya. Jadi nanti murojaah lagi pelajaran SD. Ya, alhamdulillah. Nanti berarti sekaligus kita ngajarin anak kita yang masih SD, sekalian kita murojaah. Nah, sekarang saudara kandung, kurang ya. Saudara kandung laki-laki, ya, dia tidak ada hak khusus sepersekian, tidak ada. Maka kembali ke hadis riwayat Muslim, yaitu alhiqu al-faraid bi ahliha, kasih hak waris kepada yang berhak. Oh, ibu dapat, istri sudah, ya. Fama baqiya, kalau ada sisa, ya, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan mayit sisanya. Nah, pertanyaannya berarti ada 2 urutannya, ada sisa atau tidak. Kalau ada, dikasih ke laki-laki. Kalau nggak ada, ya sudah. Nah, sekarang ada sisa tidak, Pak? Kira-kira, Pak, dari 1.200 sudah terambil berapa ini? 700. Ada sisa? Oh, ada. Alhamdulillah. Berapa sisanya? 500. Ya, sisanya ternyata adalah 500. Buat siapa ini? Kalau ada sisa langsung aja diberikan kepada saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki dapat 500. Nah, silau ya di kamera ya. Atau lampu nggak apa-apa dimatikan, masih jelas? Oh, boleh. Silakan dibantu atur. Oh, pantulan dari kaca. Taib. Taib. Gimana, Om? Aman? Ummahat aman ya? Taib. Berarti 1.200 dikurangi 300 dikurangi 400, 500 meter persegi untuk laki-laki. Ya, saudara kandung laki-laki. Loh, kok enak, laki-laki dapat besar? Iya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari si ibu. Ibu butuh apa-apa minta sama anak laki-laki. Seperti itu ya. Jadi duitnya ibu nggak berkurang, duitnya si anak laki-laki untuk dirinya dan untuk ibunya kalau ada keperluan apa-apa. Makanya diberi beban. Ditambah lagi kalau misalnya nanti dia punya anak istri dan lain sebagainya. Karena memang seperti itu konsepnya dalam Islam. Ya, secara keseluruhan, kenapa dia diberikan hak lebih? Karena diberi tanggung jawab
lebih, seperti itu. Nah, baik. Sampai di sini jelas insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk poin ketiga nanti kita akan bahas di akhir setelah nanti kita bahas ayah. Karena ini adalah kasus berdua ini. Kasus antara ibu dengan ayah. Ya, ini kita nggak bahas dulu nggak apa-apa. Ditulis aja dulu. Ini nggak bahas juga masih bisa difahami insya Allah. Belum menyentuh ke Umariyah ya. Umariyah ini kasus kalau boleh dibilang ada, tapi nggak selalu ada. Artinya cukup langka ya. Kasus Umariyah ini cukup langka meskipun ada. Dan itu hanya waktu itu terjadi di zaman Rasulullah, nggak pernah ada. Di zaman Abu Bakar nggak ada, baru terjadi di zaman Umar. Ya, baru terjadi di zaman Umar. Penggunanya yang tadi yang syarat nomor 1 itu tidak ada anak, itu maksudnya anak dari mayit ya? Iya betul, ya tidak ada anak dari mayit. Dan yang dimaksud anak di sini adalah anak keturunan yang mewarisi, yang mendapat hak waris. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak ataupun cucu ataupun cicit. Selalu istilah anak di sini, kalau di istilah waris memang biasanya secara umum keturunan, fara istilahnya. Kalau di istilah yang ada di An-Nisa adalah walad, anak. Ya, kita gabungkan dua-duanya, istilah yang di Al-Qur'an dan istilah dari ulama waris. Ya. Baik. Kalau yang meninggal istri itu apakah juga sama? Kalau yang meninggal istri, artinya di sini kalau yang meninggal istri berarti sini suami ya. Hitungannya sama. Sama. Suami, berarti suami dapat berapa? Setengah. Ya kan? Kalau setengah berarti 600. Ibu dapat sepertiga, tetap sama. Ya kan? Saudara kandung laki-laki gimana? Oh, berarti sisanya berkurang. Yang tadinya dapat 500 cuma dapat 200. Ya, karena suami sudah lebih banyak berjasa, maka dia dapat hak lebih. Seperti itu. Jadi hitungannya sama, cuman berbeda di haknya saja. Ya, di hak istri atau suaminya itu saja. Mudah insya Allah. Dari Ummahat, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Insya Allah jelas ya ya? Alhamdulillah. Yang meninggal siapa aja? Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau masih muda, mau udah tua, siapapun yang meninggal, ini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya yang meninggal laki-laki atau perempuan. Karena kita nggak lagi ngurusin dia. Kita nggak lagi pengen ngasih dia duit. Enggak. Justru kita mau membagi kepada yang masih hidup. Maka yang dilihat adalah yang masih hidup. Nah. Saudara laki-laki gimana? Masya Allah, pertanyaan menarik ini ya. Ini sisanya kemana? Ya, kemarin beberapa pertemuan memang ini sebenarnya nanti ya. Masya Allah, ini selangkah lebih maju ya pertanyaannya ya. Kalau ada sisa dan nggak ada ahli waris laki-laki, karena kan haknya itu untuk ahli waris laki-laki ya. Maka ini sisanya kembali kemana? Dalam istilah waris namanya kembalian, Mbak. Namanya kembalian. Kembalian itu diberikan kepada ahli waris yang ada selain suami istri. Maka dalam kasus tadi dalam kasus ini, kalau seandainya nggak ada saudara laki-laki, maka kembaliannya dikasih ke ibu. Istri nggak dapat kembalian, nggak dapat kembalian maksudnya ya. Kalau ternyata suami di sini, ya sisa 200 kan tadi. Dikembalikan ke siapa? Ke ibu. Suami nggak dapat.
Karena kembalian itu tidak diberikan kepada pasangan. Baik itu suami ataupun istri, tapi kepada ahli waris yang lain. Ya. Itu dibagi dua berarti. Kalau ada sisanya. Kalau misalnya saudara laki-laki lebih dari satu, iya. Kalau ada sisa. Kalau ada sisa. Iya. Dibagi dua sama rata. Saudara perempuan. Adanya cuma saudara perempuan. Saudara perempuan. Oh, nanti insya Allah kita bahas di bab saudara ya. Itu ada bab sendiri. Gimana sih kalau misalnya saudaranya lebih dari satu, laki-laki dan perempuan? Ya kita karena lagi fokus kita di mana? Di ibu ya. Kita fokusnya lagi di ibu. Kalau untuk saudara laki-laki nanti ya di An-Nisa ayat 176. Ya, panjang. Dan itu bab yang hampir separuh bab waris tuh di saudara. Separuh bab waris di ngurusin masalah warisnya saudara. Ya. Kalau saudara kandungnya cuman perempuan, nah ini menarik. Masya Allah. Kalau misalnya ternyata perempuan, ya meskipun harusnya kita nanti ada bab sendiri, maka diberikan haknya berapa, seperberapa. Nih, babnya seberapa? Nah, kalau ya sudah itu aja. Haknya berapa? Ya, haknya berapa? Nah, kalau kita bahas sekarang nanti memanjang. Ya, memanjang dan harus butuh konsentrasi lebih karena nanti ada kasus khusus juga ini. Kalau misalnya dikasih perempuan. Nah, perempuan satu dapat setengah. Setengahnya 600 berarti kan? Ini 1.600 haknya secara keseluruhan. Sedangkan hartanya cuma 1.200. Gimana cara baginya? Itu ada caranya sendiri. Para ulama sudah memberikan solusinya. Nah, ini biasanya kalau ulama ngasih contoh, ya, ini sebenarnya saudara ya, kurang semua nih. Nah, saudara kandung ini hanya untuk istilahnya mempermudah hitungan dulu, ya, mempermudah hitungan biar sisanya itu ada yang terima dulu, ya, biar cara menghitungnya, oh iya, intinya fokusnya adalah ibu, dia dapat 1/3, oh dapatnya segini, selesai. Insya Allah nanti kita bedah satu-satu. Suami setengah, iya, suami kalau nggak ada anak dapat setengah. Kalau ada anak dapat 1/4. Istri separuhnya. Kalau ada anak, kalau nggak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8. Iya 1/8. Nah, ya 1/4 dan 1/8. 1/8 itu berapa? 12,5% ya. Betul. 12,5%. Nah, sampai di sini insya Allah clear. Nah, sekarang kita masuk ke hak ibu yang kedua. Hak ibu yang kedua. Hak ibu yang kedua, ya, kasus atau kondisi yang kedua adalah ibu mendapatkan 1/6. Syaratnya adalah persis. Syaratnya salah satu ya, bukan dua-duanya. Syaratnya hanya salah satu, yaitu ada anak, ya, atau ada saudara lebih dari satu. Salah satu aja. Syaratnya kalau ada anak dapat 1/6. Gak ada anak, tapi ada saudara lebih dari satu. Ada saudara lebih dari satu. Iya, berarti tetap dapat 1/6. Ya. Yang tadi seperti itu ada syarat
Iya. Kalau sepertiga tadi harus dua-duanya harus terpenuhi. Gak boleh ada anak dan gak boleh ada saudara yang lebih dari satu. Tapi kalau ini salah satunya saja, ya salah satunya saja. Supaya nggak bingung kita hapus saja. Ya. Jadi beda syaratnya cuma ini aja. Ya, kalau tadi nggak ada, kalau ini ada anak, yaitu keturunan yang mewarisi. Sekali lagi anak nih, anaknya siapa? Anak mayit. Ya. Ada saudaranya siapa? Saudara mayit. Nah, dalilnya sama di surat An-Nisa, ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Dan untuk kedua orang tua, baik itu ayah dan ibu, ya, baik ayah ataupun ibu, mereka sama-sama mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Kalau si mayit punya anak. Kalau nggak punya anak, dapat 1/3. Tapi kalau punya saudara lebih dari satu, ayatnya begitu urutannya. Kedua orang tua mendapatkan 1/6 kalau si mayit nggak punya anak. Kalau si mayit punya anak. Kalau nggak punya anak, maka ibunya dapat 1/3. Kalau nggak punya anak, 1/3. Keadaan berikutnya, kalau ada saudara lebih dari satu, turun lagi itu haknya ibu. Yang tadinya 1/3 dipotong setengahnya jadi 1/6. Iya. Ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 11, di ayat yang sama. Ya, di ayat yang sama. Ayah dan ibu sama. Tidak, masing-masing 1/6. Betul, karena lafadznya di kulli wahid. Setiap satu dari mereka dapat 1/6. Nah, dalilnya sama ya. Bapak Ibu di An-Nisa juga ayat 11. Ya, karena ilmu faro itu intinya cuma itu saja, ayat 11, ayat 12 dan 176 dari surat An-Nisa. Naam. Coba kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Ini kalau contoh hartanya apa aja Bu ya? Ini bisa, yang penting angkanya. Satuan hartanya apa aja kalau buat contoh, yang penting angkanya. Baik. Misalnya seorang meninggal, ya, ini meninggalkan suami misalnya. Tadi istri, coba kita pakai suami. Nah, suami ini anak laki-laki. Baik. Oke, harta yang ditinggalnya misalnya yang meninggalkan emas, ya, istrinya meninggalkan satu-satunya harta istri yang tersisa, misalnya emas. Nah, 18 kilogram misalnya ya. Nah, ini angka dari langit aja. Misalnya. Nah, jangan 18 biar mudah untuk contoh. Nah, 24. Masya Allah. Tambahin lagi.
24 kilo. Bu, berapa itu kira-kira, Bu ya? Masya Allah. Ngitungnya aja pusing ya. Masya, itu nggak usah kerja lagi udah. Nah, 24 miliar. Alhamdulillah. Insya Allah Masjid Al-Ukhuwah dapat bagiannya lah ya. Nah, yang ngitungin juga dapat. Monas mungkin itu ya. 24 kilogram misalnya, subhanallah. Nah, kira-kira suami dapat berapa? Nah, kita lihat ya. Suami dilihat ada anak. Kalau ada anak, betul? Nah, 1/4 dikali 24. Berapa kilo ini, Pak? Nah, 6 kilo, subhanallah. Masya Allah. Nah, ibu, karena ada anak laki-laki, nah, dapat 1/6. Dikali 24. Berapa? Dapat 4 kilogram, subhanallah. Anak laki-laki dapat berapa? Gak dijelaskan rincian bagian dia sepersekian di dalam ayat. Tapi namanya disebut. Maka dia termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama baqiya," yang tersisa, "fali aula rojulin zakar." Untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak, yaitu yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Berarti 24 dikurang 6 dikurang 4. Berapa, Pak? 14 kilogram. Masya Allah. Masya Allah. Kita ngitung aja udah seneng lah ya. Apalagi punya. Ayo. Iya. Ya, anak justru dapatnya sisa. Jadi subhanallah, hitungannya tersistem sekali sama Allah. Dibuat kalau misalnya sisanya buat anak, itu pasti besar. Tapi kalau sisa buat saudara, nggak mungkin sebesar anak. Itu sudah tersusun sistemnya. Ya kalau kita disuruh ngitung-hitungan, bikin rumus, bikin sistem seperti itu, pokoknya yang laki-laki dapat sisa ya. Mungkin pikirannya, yes, alhamdulillah. Dikira bakal sama semua. Ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Bahkan beberapa kasus sisa itu nggak ada. Sisa itu nggak ada. Habis. Ya, Masya Allah. Itu yang bikin sistem bukan kita manusia. Ya, karena memang faraid ini ilmu mulia. Kenapa? Karena yang peletak dasar ilmunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan usul fikih, beda dengan ilmu fikih, beda dengan ilmu apa? Ilmu bahasa, ilmu agama yang lain manapun. Ya, kaidah-kaidahnya itu yang meletakkan para ulama. Jadi kalau faraid, ya, maka ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istimewanya ilmu faraid. Baik. Contoh kedua ya. Contoh kedua. Ini contoh satu. Sekarang contoh dua. Misalnya yang ditinggal adalah istri lagi. Nah, yang ditinggal istri, ibu. Ya, misalnya 2 saudara laki-laki. Saudara kandung, laki. Ini dengan syarat pertama, Pak ya, yang nomor 1. Atau ini dengan syarat yang kedua. Karena salah satu saja sudah bikin hak ibu berkurang dengan salah satu syarat tadi. Nah, baik. Untuk istri, misalnya kita ada ya hartanya nah. Misalnya kita
64 ya. Afwan. $48 ya. Kalau 48 jadi ingat mie instan ya. Bungkus mie instan misalnya. Biasanya satu karton berapa isinya, Pak? 48 ya. Sekali lagi ini kalau buat contoh ya apa aja lah ya. Yang penting angkanya. Ya. Bungkus ya Indomie misalnya. Subhanallah, ini suaminya ya lagi terburuk ekonominya. Ya, ini sisa-sisa satu-satunya harta yang tersisa ya, bahkan rumah pun ya ngontrak gitu kan, sisa dikontrakan tuh harta udah tinggal ya satu dus yang isi 48 bungkus mie instan Indomie misalnya. Kita bagi-bagi nih bungkusnya nih, Masya Allah. Di sini anak pengen menekankan bahwa seberapa kecil apapun hal yang ditinggal oleh si mayit itu harta waris. Itu harta waris. Nah, Taib, istri dapat berapa, Pak? 1/6 atau 1/4? Ingat istri ya. Istrinya istri siapa? Istri mayit. Kalau istri, suami istri, kuncinya cuma satu. Lihat ada anak apa enggak. Gitu kan? Ada anak atau tidak? Ada anak? Tidak ada. Berarti berapa? 6 1/4 dikali 48 dapat berapa, Pak? 12 bungkus. Alhamdulillah. Bisa buat berapa hari itu, Pak? Masya Allah. Nah, ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa? Alasannya kenapa 1/6? Ada saudara lebih dari 1. Masya Allah. Jadi dapatnya 1/6, nggak dapat 1/3. Dikali 8. Berapa ini, Pak? 8 bungkus. Alhamdulillah. Nah, saudara kandung laki-laki dapat berapa? Dapat sisa. Betul. Berarti 48 dikurang 12 dikurang dan sama dengan 28 bungkus. Betul. Ini untuk berdua. Berarti masing-masing dapat berapa, Pak? 6, 14. Alhamdulillah. Nah. Betul. Karena sisa untuk anak laki-laki. Alhamdulillah jelas, Pak ya. Nah. Buat saudaranya yang itu perempuan aja. Jadi semuanya punya saudara laki-laki. Punya saudara laki-laki tapi perempuan. Berarti satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan. Karena kita lagi bahas ibu, dampaknya untuk ibu sama. Ya, sekali lagi, pokoknya saudara lebih dari 1. Mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan dengan berbagai macam jenis. Misalnya, satu saudara laki-laki kandung seayah dan seibu, tapi satu lagi saudara perempuan cuma seibu, tetap hak ibu berkurang. Jadi yang tadinya 1/3 jadi 1/6, ya, separuh. Kenapa? Karena nanti akan dibagi kepada ahli waris lain. Seperti itu. Nah.
Baik. Sejauh ini insya Allah kita pelan-pelan ya. Ya, jadi fokus ke ibu, ibu lihat anak, lihat saudara. Kalau orang tua, kalau suami istri yang dilihat kemarin cuma satu ya, kita tahapnya seperti itu, cuma anak aja. Oh ada anak, berkurang. Oh nggak ada anak, nambah. Jadi banyak. Kalau udah orang tua, berarti yang dilihat dua, anak sama saudara. Oh ada anak, berkurang. Oh ada saudara, dilihat saudaranya ada berapa? Ya ada satu atau lebih. Ada satu, ya cuman satu nggak ngaruh. Ya kalau cuman satu nggak ngaruh. Dua baru ngaruh. Dua baru ngaruh ke ibu. Nah. Oh masya Allah combo ya. Di kasus kita ini ternyata suami, ibu, anak, dan saudara. Nah, berarti kan di sini ini sebenarnya babnya masya Allah ini. Sekian langkah lebih maju. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita jawab singkat aja. Ahli waris yang mendapatkan sisa ini ada istilahnya, Pak. Asobah. Namanya apa? Asobah. Asobah itu kalau bahasa Inggrisnya liga. Lig. Asobah. Osbah. Orang-orang perkumpulan orang-orang kuat. Karena kenapa disebut dengan asobah? Liga. Karena mereka lah orang-orang yang melindungi si mayit. Mereka lah orang-orang yang melindungi si mayit. Ya. Bahkan ketika kalau misalnya mayit kena kasus pembunuhan, dimaafkan, harus bayar denda kan? Itu nggak cuma dari harta si mayit, tapi dari asobah itu tadi. Ya. Kalau kena kasus, asobahnya juga ikut pusing. Ya, ninggalin harta, asobahnya dapat warisnya. Baik. Namanya asobah. Itu bertingkat-tingkat. Dan itu bertingkat-tingkat. Nah, hadis Nabi SAW tadi menyebutkan fali aula rojulin zakar. Sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak, yaitu yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Dari berbagai tingkatan ini, hanya boleh satu jenis saja asobah. Dia masuk jenis apa? Anak, keturunan, orang tua, ada juga, saudara, ada juga, paman, bisa termasuk. Mana yang paling dekat? Anak. Maka saudara kandung laki-laki gugur haknya. Hanya boleh ada satu asobah yang mendapatkan sisa harta waris. Hanya boleh satu jenis ya, bukan satu orang. Satu jenis. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Untuk kasus ibu kita di sini, alhamdulillah aman ya. Insya Allah ya. Nah, dalam pembagian pengurusan personal pemotongan berdasarkan proporsi atau sama aja Pak. Boleh langsung diambil dari harta awal. Jadi harta waris, oh kita mau dihitungkan nih, tapi ternyata untuk menghitungnya pun ternyata butuh biaya. Disisihkan dari harta tersebut, ya, disisihkan dari harta tersebut di awal sebelum dibagi. Baru setelah itu dibagi. Seperti itu. Itu skema awal. Atau skema 2, ya. Ini lebih sulit, tapi hasilnya yang sama aja. Oke, kita bagi dulu sudah hartanya. Nanti membayar ke orang tersebut sesuai dengan bagian masing-masing. Yang dapat setengah berarti bayar setengah. Yang bayar dapat sepertiga berarti bayar sepertiga biaya dan seterusnya. Kalau seperti itu
sama. Tapi pada intinya adalah sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Boleh kesepakatan ahli waris. Atau sudahlah ini yang ngitung teman saya, biar saya aja yang biayain. Ya, nggak usah ngambil dari harta waris. Ya, yang lain aman. Boleh. Mau disamaratakan juga silakan. Oh enggak, kita pukul rata aja biaya untuk membayar jasa pembagiannya juga boleh. Kesepakatan ahli waris, karena tidak ada ketentuan khusus dalam syariat ya terkait dengan jasa pembagian harta waris. Ya, tidak ada ketentuan khusus, maka bisa menggunakan tadi skema awal, skema 2 atau skema 3, kesepakatan saja. Nah, sudah insyaallah. Nah, yang setelah ini lebih mudah ya. Kasus ayah ini lebih mudah. Ya, kasus ayah lebih mudah karena dia hanya lihat satu aja anak sudah. Nggak lihat saudara. Nggak lihat saudara. Ya, saudara itu hanya di ibu. Ya. Anak ayah itu hanya lihat satu saja, yaitu anak. Hanya saja, nah ini bedanya. Nanti kita lihat ya. Hanya saja untuk ayah, ketika ada anak, itu membedakan antara ketika ada anak laki-laki dengan ketika ada anak perempuan. Itu saja. Ya, ketika ada anak laki-laki dan ketika ada anak perempuan. Jadi sebenarnya sama-sama dua. Ya, sama-sama dua yang dilihat. Bedanya kalau ibu, anak secara umum, dan saudara kalau lebih dari dua. Kalau ayah cuman anak saja, tapi antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Sekali lagi, yang dimaksud di sini anak-anaknya siapa? Bukan anaknya ayah ya. Anaknya mayit. Tayyib. Bismillah, rehat sejenak ya. Tayyib. Rehat sejenak biar siap untuk melanjutkan. Nah, pertanyaan. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa yang mulai agak bingung, agak pusing melihat angka-angka, bisa merehatkan dulu, nggak perlu memperhatikan pertanyaan. Yang wajib memperhatikan pertanyaan adalah yang bertanya ya. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan masuk di sini, Masya Allah. Bismillah. Kasus ayah meninggal, sudah tidak ada istri, meninggal. Istrinya istri siapa ini? Harusnya ini istrinya mayit ya. Ini di pertanyaan juga kita harus kembali sesuai kaidah. Ya, tidak ada istri, maksudnya harus istrinya mayit harusnya. Tapi kalau istrinya ayah, ibu jatuhnya ya. Nah, dan punya anak perempuan 4 orang. Bagaimana perhitungan warisnya? Apakah ada hak keluarga dari ayah? Ayah meninggal, berarti mayitnya adalah ayah ya. Sudah tidak ada istri, istrinya ayah berarti ya. Nah, sudah tidak ada istri, istrinya ayah, berarti pasangan tidak ada. Dan punya anak perempuan 4 ya. Berarti nggak ada laki-lakinya, cuman perempuan aja yang disebut di kasus ini. Ya, kalau cuman perempuan aja yang disebut di kasus, itu hampir bisa dipastikan pasti ada sisa.
Nah, tinggal nanti sisa ini cari kerabat laki-laki terdekat. Nanti kita sampai babnya, bab asobah, bab kerabat laki-laki terdekat, siapa aja mereka, ya. Nah, ini perlu dicari. Ya, perhitungan warisnya adalah nanti anak kita sampai, ya. Kalau 4 orang berarti dapat 2/3. Ya, 2/3 nanti dibagi 4 itu. Sisanya berapa? 1/3. 1/3 nanti dicari siapa laki-laki terdekat ini. Ya, laki-laki terdekat tapi apa? Baik. Untuk kaidah laki-laki ini harus ditelusuri betul-betul. Karena nggak semua laki-laki dari keluarga kita itu berhak meskipun kelihatan akrab. Ya, meskipun secara emosional atau secara kekerabatan. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, memang harus dibedah betul pohon keluarganya. Nah, berikutnya. Assalamualaikum, Ustazil, waalaikumsalam. Saya seorang ibu dari 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Istri dari seorang suami yang punya banyak saudara kandung dengan berbagai karakter. Karakter tidak mempengaruhi hak waris. Nah, izin bertanya, silakan. Apabila suami membelikan saya aset di atas namakan saya, apakah aset tersebut nantinya ikut dibagi waris untuk saudara-saudara kandungnya? Kembali lagi ke niat. Maka harus dipertegas dari suami ibu, ini memang menggunakan nama itu untuk pinjam nama aja. Motifnya banyak Pak ya. Atau memang buat ngasih. Jadi laki-laki harus tegas. Ya kan? Jangan sampai kita belikan seakan-akan ngasih, ya, tapi biar aman nggak diikrarkan. Jadi kalau ada masalah, aku nggak ngasih, dibawa pergi, nggak boleh seperti ini, ya, nggak boleh. Jadi harus dipastikan Bu. Tapi kalau secara hukum, kalau diperkarakan, ya, dalam hukum Islam yang tertulis itu apa? Oh, itu punya ibu, namanya nama ibu, ya itu punya ibu. Ya, itu makanya kalau memang sudah ada niat memberikan, kalau bisa diatasnamakan sekarang diatasnamakan. Karena kalau tidak dan ada diperkarakan tadi ya mungkin dengan karakter tadi saudara-saudaranya misalnya kita mau ngasih semuanya buat anak. Kalau bisa diatasnamakan atasnamakan anak. Karena kalau tidak ternyata anak kita nggak ada yang laki-laki akan diperkarakan oleh saudara-saudara. Itu menang itu. Ya, menang. Baik. Tapi karena sudah punya anak laki-laki, ya, maka tidak akan kemana-mana, ya, harta tersebut. Nah, saudara-saudara baik laki-laki ataupun perempuan, itu haknya gugur dengan adanya anak laki-laki. Oke, ataukah aset atas nama saya tersebut tetap menjadi hak saya beserta 2 anak saya? Bukan punya anak, Bu, punya ibu. Bukan punya anak, tapi punya ibu. Artinya kalau ibu punya ahli waris, kan nggak cuma anak ahli waris. Orang tua misalnya ada, ya, itu berarti untuk ahli warisnya ibu yang nggak cuma anak saja. Ini punya ibu. Syukran, afwan. Oh banyak ini ternyata, subhanallah. Saya izin bertanya, suami istri belum punya keturunan, memiliki harta rumah di mana diperoleh dengan andil istri meskipun hanya 20%. Ini hak istri, 20% tersebut. Suami ridho memberikan rumah tersebut sibah sepenuhnya kepada istri, 100% buat istri. Ya, sertifikat sudah atas nama istri, alhamdulillah. Apakah proses hibah ini sudah benar? Sudah. Hibah itu harus ada ijab qabul. Harus ada memberi dan menerima.
Tapi kalau cuman cerita-cerita aja, Bu, ini Bapak nanti kayaknya itu rumah yang di Bogor buat si bungsu aja kayaknya, Bu ya. Itu baru ijab, belum qabul sama si bungsu. Si bungsu harus qabul. Karena kalau belum qabul belum sah hibahnya. Hibahnya belum sah. Ya. Dan harus diakadkan segera. Karena kalau disangkut pautkan dengan kematian nanti ujungnya juga buat si bungsu kok. Ya, itu berarti wasiat. Kalau sudah wasiat, ya, itu tidak diperkenankan untuk ahli waris. Nah, suami masih memiliki ayah, ibu serta 2 adik perempuan kandung. Ya, ini harus ini sah ya, sah, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya qadarullah atau la qadarullah, suami meninggal duluan, ya, ini rumah tidak bisa diganggu gugat karena ini sudah milik istri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status anak kandung yang beda akidah? Oh, subhanallah, beda akidah ini apa ini? Akidahnya Trinitas atau apakah dapat hak waris selama dia ahli kiblat, selama dia muslim, selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masih muslim, dia tidak terkena pelajaran kita pertama kali, ya, hal yang menggugurkan hak waris adalah perbedaan agama. Kalau beda akidah di sini maksudnya adalah beda manhaj. Kalau Asy'ari, nah, Maturidi, aduh, Sururi dan lain sebagainya, masih dapat hak waris. Bagaimana status anak tiri yang satu akidah? Gak dapat. Ya, karena subhanallah, Islam itu memperhatikan betul hubungan darah. Memperhatikan betul hubungan darah. Karena itu komponen dunia yang paling kecil, organisasi kecil kan hubungan darah. Dari keluarga. Islam punya perhatian betul itu. Harus diperhatikan dari keluarga dulu. Ya, baru ke yang lainnya. Dan ini juga kadang kita masalah, subhanallah, sedekah misalnya. Kita mau sedekah, mending ngasih sedekah satu ikhwan jamaah daripada sama saudara kita. Keliru. Ya, saudara kita lebih berhak, beda akidah, Ustaz. Justru dengan kebaikan kita seperti itu, ya, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Kalau sudah ngaji bareng, malah alhamdulillah udah nggak perlu dilembutkan lagi, sudah lembut hatinya. Nah, ini yang konsep seperti ini ya, atau cara berpikir seperti ini harus kita luruskan. Satu akidah atau tidak satu akidah, selama yang dimaksud adalah satu akidahnya tauhid, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dapat waris karena dia masih muslim. Ya, tapi kalau misalnya satu akidah bahkan betul-betul seperti atau bahkan mungkin ustadznya yang akidahnya lebih kuat, tetap nggak dapat hak waris. Ya, anak tiri, kan anak tiri bukan anak. Nah, contoh suami meninggalkan istri, 2 anak berakidah beda, ya, 2 anak berakidah beda yang kandung, ya, 3 anak tiri, ya, akidah Islam. Atau saudara yang berbeda akidah. Sekali lagi, kalau yang dimaksud akidah di sini adalah masih muslim, masih mendapatkan hak waris. Tapi kalau beda akidah, beda keyakinan maksudnya adalah sudah bukan muslim, tidak dapat waris, tidak saling mewarisi. Ya. Kita nggak ngasih warisan ke dia, kita juga nggak nerima warisan dari dia. Betul-betul, ini al-wala wal bara. Akidah. Ya. Tapi kalau masih muslim, masih mendapatkan hak waris. Nah, ini balik lagi ke pengertian akidah yang dimaksud oleh penanya ya. Nah, untuk bisa bertanya,
Ibu ana menikah dengan ayah tiri yang memiliki satu anak laki-laki. Sedangkan ana adalah anak satu-satunya dari pernikahan sebelumnya, laki-laki. Ibu memiliki rumah yang menurut beliau didapat dari harta beliau sendiri. Ibu ana beberapa kali mengatakan jika rumah beliau akan diberikan kepada ana. Kira-kira ini hibah atau wasiat? Wasiat. Ayah tiri ana juga menyetujuinya. Bahkan berencana akan balik nama kepemilikan rumah atas nama ana. Dilakukan segera. Apakah hibah ini sah? Dan apakah harus ana lakukan? Disegerakan. Dipersaksikan. Syukur-syukur di akta notariskan. Itu udah paling kuat itu di mata hukum kalau sudah di akta notariskan. Nih ya. Meskipun biasanya harus ada persetujuan dari saudara-saudara lain ya. Jadi sah saja dan segera diijab kabulkan. 6. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, kedua orang tua kami sudah meninggalkan warisan 1 angkot dan 1 rumah, Masya Allah. Kami bersaudara 4 orang, 1 laki-laki 3 perempuan. Angkot diwasiatkan orang tua buat anak laki-laki. Ya, wasiat ya. Nah. Dan rumah diwasiatkan untuk anak perempuan, sehingga rumah tidak boleh dijual sampai saat ini. 2021 ya, tahun yang lalu kakak laki-laki meninggal dan angkot, oh ini yang bertanya perempuan, dan angkot dijual untuk istri dan anak perempuannya mungkin ya, rahimahullah. Nah, sekarang tinggal rumah ya dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian waris ini? Mohon penjelasan Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, wasiat dari orang tua seperti ini tadi ya, wala wasiyata liwarithin, kata Nabi SAW, tidak ada wasiat untuk ahli waris ya. Namun harus Anda buka di sini juga. Nah, illa an yardul warathah, kecuali ahli waris ridho. Kecuali ahli waris ridho. Tapi rentan di sini, Pak, Bu. Kalau kita sudah berwasiat A, B, C, D di depan anak-anak kita, itu anak-anak ridhonya ridho. Iya. Terpaksa sih enggak, setengah hati. Sebenarnya enggak ridho, cuman enggak enak ngomong di depan orang tua. Iya. Tapi kalau memang benar-benar ridho, karena kembali lagi, harta waris itu milik siapa? Milik ahli waris. Ya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah pertama dibagi dulu, dinilai dulu berapa, harta warisnya. Kemudian dibagi hak masing-masing itu besarannya berapa sih? Sudah kan? Sudah tahu nih. Oh, yang laki-laki harusnya dapatnya lebih dari angkot. Oh, yang perempuan harusnya cuman rumah itu, alhamdulillah karena rumahnya besar. Sebenarnya nggak sebesar itu dapatnya. Misalnya, bisa jadi terbalik, ya kan? Kan ada angkot hedon gitu ya. Ya, beberapa daerah angkot itu Masya Allah dibikin sehedon mungkin. Nah, itu dilihat dulu, dibagi dulu. Nah, seberapa besarnya, kan jadi sudah tahu nih hak masing-masing. Oh, ternyata saya dapatnya 100. Ya. Oh, ternyata saudara saya haknya harusnya dapat 200. Angkot nggak nyampe lah 200. Gitu ya. Oh, gimana nih? Tanya ahli warisnya. Gimana? Masih perlu enggak? Ini sebenarnya kalau secara hitungan, ya, abang kami ini yang laki-laki ini, itu masih ada hak di kami sekian dan sekian. Mau diambil atau tidak? Udahlah Kak, nggak usah Kak. Kami sudah cukup kok.
Ya, harga jual angkot ini juga cukup untuk kami. Misalnya seperti itu, ridho kan? Ya sudah selesai. Maka yang rumah tadi nggak perlu dikeluarkan sekiannya untuk yang keluarga abang tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita, oh enggak, Kak, ini memang diterima, ya memang seperti itu harusnya yang terjadi. Ya. Harusnya seperti itu yang terjadi. Maka saran anak, ya, ini coba angkot itu tadi laku berapa, rumah ya ditaksir harga berapa, dihitung. Laki-laki dihitung 2 kepala, perempuan dihitung 1 kepala. 1 laki-laki 3 perempuan. Berapa kepala kehitung, Mbak? 1 laki-laki 3 perempuan. 1 laki-laki 3 perempuan. Nah, berarti 5, Mbak? Iya. Nah itu digabungkan itu harga angkot dengan harga rumah. Dibagi 5 bagian. Ya, katakanlah, oh total alhamdulillah dapat 500 miliar, 500 juta nih. Berarti untuk perbagiannya berapa? 500 juta dibagi 5. Perbagian 100. Laki-laki dapat kali 2, 200. Perempuan 100, 100, 100. Ya. Nah, tinggal lihat tuh. Kurangnya berapa sih abang ini? Haknya. Ya, ditawarkanlah ke keluarganya. Ya. Nggak masalah. Ternyata diterima, ya alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah nggak apa-apa. Atau ternyata yang dapat rumah ini haknya kurang. Haknya kurang. Ya. Cuma dapat 75. Ya, rumah karena mungkin rumahnya daerahnya agak terpencil misalnya. Tapi dia ridho. Udahlah, nggak usah minta-minta lagi, kasihan habis kena musibah, ya kan? Ridho, ya sudah, alhamdulillah. Tapi keluarga si abang ini perlu tahu bahwa dia mendapat kebaikan dari saudara-saudaranya. Itulah fungsinya, dihitung dulu haknya masing-masing berapa. Meskipun ujungnya nanti saling memberi, dan mungkin bisa jadi ujung-ujungnya semuanya mendapatkan bagian yang sama. Tapi harus tahu dulu bahwa ketika ternyata ujung-ujungnya dapat ya bagian yang sama, oh ternyata ini adalah kebaikan dari saudaranya yang memberikan haknya kepada dirinya. Nah, terakhir, bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seorang ibu meninggalkan uang senilai 15 juta, memiliki 7 anak, 6 laki-laki 1 perempuan, boleh kita berhitung ya, 6 laki-laki 1 perempuan. Berarti berapa kepala, Pak? 13 kepala. 13 kepala. Bagilah tuh 15 juta. Boleh ya izin pakai kalkulator ya. Nah, 16 juta dibagi berapa tadi, Pak? 13. Ya, berarti ada berapa nih? 1.230 sekian perak. Ini untuk satu bagian. Artinya perempuan dapatnya itu tadi 1.230.000. Untuk laki-laki kalikan 2. 2.461.000. Ya, alhamdulillah langsung terselesaikan ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Taib. 15 menit lagi nih sepertinya, atau 20 menit lagi. Masih ada sisa waktu untuk azan ya. Jauh ini sudah aman, Pak? Ya, kalau begitu barangkali sisa kita bisa gunakan untuk yang bagian ayah. Di pertemuan berikutnya kita masalah Umariyah ini apa sih? Ya, kasusnya seperti apa? Ini karena kasus unik. Ya, nggak semua zaman terjadi kasus yang sama. Nah, Taib, kita lanjutkan untuk kasus ayah. Ya, kita hapus dulu ini contohnya.
Pada dasarnya ayah itu cuma punya dua keadaan. Pada dasarnya ayah itu cuma punya dua keadaan. Keadaan pertama, ayah akan mendapatkan 1/6 ayah akan mendapatkan 1/6 ya. Kalau syaratnya adalah ada anak. Sekali lagi, anak adalah keturunan yang mewarisi. Nah, dalilnya sama di surat An-Nisa. Ya. Di surat An-Nisa. Afwan. Barakallahu fiik. Kita sudah berpindah ya. Ya, bagian kedua kita bahas ayah, bapak. Nah, dapat 1/6 kalau ada anak. Ya, terutama anak laki-laki. Terutama anak laki-laki. Ya. Dalilnya An-Nisa ayat 11. Keadaan kedua adalah mendapatkan sisa asobah. Syaratnya apa? Adalah tidak ada anak. Ya. Dengan pengertian anak yang sama, keturunan yang mewarisi. Dalilnya di ayat yang sama. An-Nisa ayat 11. Masya Allah. Jadi 1/6 atau sisa. Kalau ada anak 1/6, kalau nggak ada anak dapat sisa. Ya. Nah, meskipun ada 3, ya kalau kita mau 3, tapi ini sebenarnya nggak selalu ya. Dari sekian banyak kasus yang pernah Anda coba hitung, nggak selalu terjadi. Tapi para ulama sebagiannya kalau di kitab kita, ya, Talkhis Fiqh Faraid, Syekh Utsaimin menyebutkan yang ketiga, yaitu 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Nah, kalau demikian berarti kita bedakan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa jelaskan satu-satu supaya nggak bingung. Ya, ini adalah ketika yang dimaksud, ya, 1/6 anaknya adalah anak laki-laki. Nah, kalau ini syaratnya adalah ada anak perempuan. Kalau sama anak laki-laki cuma dapat 1/6. Kalau sama anak perempuan kemungkinan besar masih ada sisa. Makanya 1/6 dan sisa. Jadi dapat 1/6 udah dihitung nih. Ternyata masih ada sisa, ya buat dia lagi. Karena nggak ada anak laki-laki. Ya, karena anak laki-laki dia adalah sisa. Yang haknya sisa nggak ada orangnya. Balik lagi siapa? Ke bapak.
Ya, ini maka syaratnya itu ada anak perempuan tanpa laki-laki ya. Tanpa laki-laki. Baik. Nah, nanti ini bisa terlihat jelas ketika di kasus, ya. Misalnya seorang meninggalkan ayah, ibu, ya, dan anak laki-laki. Ya, meninggalkan hartanya apa nih Pak? Mau kita bagi Pak? Baik, meninggalkan misalnya 6 tanah kapling ya, dengan ukuran yang sama. Meninggalkan 6 tanah kapling misalnya masing-masing 100 meter ya. Masing-masing tanah 100 meter persegi. Baik. Ayah kira-kira dapat berapa ini, Pak? Seperenam. Dikali berapa kapling, Pak? 6. Tapi dapat berapa? 1 kapling. Dapat 100 meter, Pak ya. Alhamdulillah. Kalau ibu ada anak juga, berarti seperenam. Sama dengan dapat berapa? 1 kapling. Dapat tanah 100 meter, Pak. Anak laki-laki sisa. Berarti 6 kurangi 1 kurangi berapa, Pak? 4 kapling. Dapat 400. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, sekarang kalau lagi sama anak perempuan. Asobah, betul. Anak laki-laki masuknya asobah. Sekarang contoh kedua. Ya, yang ditinggal adalah ayah, ibu, sama anak perempuan. Nah, ini meskipun nanti anak perempuan belum kita bahas, nggak apa-apa, kita kasih bocoran sedikit di sini. Dengan hak yang sama, ya. Artinya dengan peninggalan yang sama, dengan kasus yang sama, hitungannya ayah dapat berapa tadi, Pak? 1/6. Dapat 1 kapling. Nah, ibu juga dapat 1/6, dapat 1 kapling. Anak perempuan 1 dapat setengah, Pak. Anak perempuan kalau satu orang aja, dia berhak dapat separuh harta mayit. Separuh harta mayit.
Ya, di saat di zaman jahiliyah nggak dapat hak apa-apa, semua diambil sama ayahnya. Ya, semua diambil sama ayahnya. Dalam Islam tidak. Ya, dia mendapatkan setengah. Jadi dapat berapa? Ya, 3 kafling. Nah, sekarang ada sisa tidak? Ada sisa? Ah, ada sisa 6 kurang, ini sisa ya. 6 kurang 1 kurang 1 kurang sama dengan 1 kafling. Milik siapa ini? Ayah. Milik ayah. Ya, karena ayah asobah. Contoh yang dari 3. Apaan? Ini contoh yang ketiga. Ya, karena ini bersandingan nih ya. Ada anak, tapi satunya anak laki-laki, yang satunya anak perempuan. Plus 1 kafling. Ini plusnya kita kasih biru aja ya. Nah, sisa ini plus 1 kafling. Ya, berarti 1/6 plus sisa. Ini yang ketiga. Iya? Kalau ada istri betul, istri 1/8. Kalau misalkan anak perempuan yang dari 1 itu, apakah setengah itu setengah? 2/3. 2/3 dibagi jumlah anak, betul. Ya makanya nih kalau misalnya 2/3, berarti ngambilnya berapa, Pak? 2 kan? Habis kan? Ya, ternyata enggak juga. Kasus ini enggak selalu ada. Ya, kalau misalnya anak perempuannya ada 2 anak perempuan, ngambil 2/3. Tidak ngambil setengah. Maka di sini dapatnya berapa? Berapa kafling? 4 kafling. Ya, kalau dapat 4 kafling, berarti masing-masing 2 kan ya? Berarti sisanya masih ada nggak? Habis. Makanya nggak selalu. Ya, nggak selalu. Udah ya, insya Allah ya. Ya. Contoh yang kedua ini sebenarnya mudah sekali, hilangin aja anaknya. Hilangin anaknya. Ya, nanti dapatnya berapa nanti kita lihat. Ya, asobah dapat sisa saja, nggak dapat 1/6-nya. 1/6-nya sama sekali nggak dikasih ke dia. Kalau tidak ada anak, cuman dapat sisa. Kalau tidak ada anak, cuman dapat sisa. Oke, coba kita ngawang aja ya. Berarti ayah dan ibu. Kalau ternyata yang tersisa adalah ayah dan ibu. Nih, ada seorang suami istri punya anak 1. Anak tunggal, subhanallah. Sudah besar, ya sudah siap nikah, usaha maju dan lain sebagainya. Qadarullah masyafa'al, meninggal sebelum nikah. Subhanallah. Ya, sakit betul ya. Ya, ada lagi anaknya. Nah, itu gimana cara bagi harta si anak itu? Ya. Maka yang dihitung karena ayah adalah dapat sisa, jangan dikasih dulu ke ayah. Karena dia jangan dikasih dia. Karena kalau dikasih ke dia dulu, ibu nggak dapat nanti. Maka yang dikasih siapa dulu? Ibu. Berapa haknya? 1/3, Masya Allah. 1/3. Sisanya buat ayah. Selesai. Udah ya. Alhamdulillah. Ini sudah tertulis yang contoh nomor 1. Itu yang
Anak perempuan nggak dapat asobah. Nggak. Karena ada ya, ayah asobahnya. Ya, ayah selalu asobah itu laki-laki. Ya, selalu asobah itu laki-laki. Ada beberapa kasus asobah bukan laki-laki, tapi itu sangat jarang. Ya. Nah, Kalau ini masalah hibah itu, kalau ijab kabul harus ada sanksi atau tidak? Supaya antara orang tua dengan si anak, sedangkan anak yang status nggak tahu. sebenarnya untuk saksi ini adalah sebagai penguat nanti di peradilan. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sah atau tidak sahnya selama sudah diijab kabulkan, maka sudah sah. Enggak mensyarat, bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Nah, sama di jual beli juga sama. Ya, saksi itu bukan syarat sah. Tapi sebaiknya wa asyhidu idza tabayatum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangkan saksi kalau jual beli. Yang terjadi kita seringnya kalau jual beli pakai saksi nggak, Pak? Enggak kan? Enggak. Nah, ada ijab kabul anak. Nah, sedangkan si anak ini belum ada biaya untuk mengurus surat itu sudah tetap. Sudah mengikat. Hanya saja nanti kalau dibawa ke pengadilan hanya akan mengurusi. Ya, makanya kan Nabi SAW sebelum meninggal itu ngasih tahu sama umat. Ya, wala'alla ba'dakum alhana min ba'd. Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada yang lain. Karena secara fakta yang berhak nggak punya bukti, tapi dia berhak tapi nggak punya bukti. Nah, yang satunya lagi memanfaatkan keadaan itu, pintar ngomong, ya kan? Nggak ada bukti, bisa ini kita gugat, menang, ya menang. Tapi itu tidak merubah hukum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun putusan hakim memihak kepada yang dolim tadi. Dan hakim nggak salah. Nah, dia hanya menghakimi sesuai dengan fakta ya, bukti yang ada. Alat bukti itu penting dalam kalau diperkarakan. Kalau nggak diperkarakan, ya halal. Seperti itu. Afwan. Ya. Nah. Ya, kalau kan yang kedua perempuannya cuma satu kak ya. Kalau ada jadi satu berarti 2/3 tadi ya. Sisanya baru kembali ke ayah. Ada sisa nggak kira-kira? Kalau itu nggak ada. Ada sisa nggak? Kalau 2/3 dapatnya berapa? 2/3 dari 6. Berapa sih? 4 ya? Nah, 6 kurang 1 kurang 1 kurang 4. Sisanya? Nah, itulah suka dukanya jadi asobah, Pak. Suka dukanya jadi asobah. Kalau sisanya banyak, alhamdulillah. Kalau sisanya sedikit, ya yarhamukallah. Kalau sisanya habis, yahdikumullah ya. Allah yahdik. Nah, mungkin untuk menulis aja udah masuk azan ya. Tadi contoh yang ketiga, nah izin hapus ya yang ini ya. Nah, ini contoh ketiga untuk kasus kedua sebenarnya. Atau kalau antum mau tulis ini sebagai contoh ketiga dan yang baru mau kita tulis contoh kedua nggak apa-apa. Afwan. Kita sesuai urutan ini aja. Ini contoh keduanya adalah ayah, ibu, ya hartanya tadi apa 6 kafling ya. Jangan dikasih ayah dulu, dikasih ibu dulu. 1/6 dikali 6 kafling. Apaan? Betul 1/6? Ada anak atau tidak? Ada saudara atau tidak? Tidak ada. Berarti 1/3 ya, kafling. Dapat berapa ini, Pak? Dapat 2 kafling. Sisanya ya, sisa dapat 4 kafling.
Kalau ada saudara gimana? 2 saudara misalnya. Idunya berkurang. Jadi 1/6 dapat apa? 1 kafling. Terus 2 saudara nggak dapat karena dia sisa. Rebutan sama ayah kan gitu. Tapi haknya ibu berkurang. Ya, saudara nggak dapat. Dikasih ke ayah. Kok gitu, Ustaz? Iya. Karena saudara masih punya ayah. Tinggal minta aja sama ayah kan gitu. Itu sistemnya, subhanallah. Ya, seakan-akan aku nggak dapat sih. Enggak, subhanallah. Ya. Ini sistem luar biasa ya. Ini bukan manusia yang bikin kayak gini, nggak mungkin. Ya, sampai ke situ kepikiran. Ya. Nah, masya Allah ini mujizat ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar faraid, iman kita makin tebal terhadap ya Al-Quran. Karena ini tercantum di dalam Al-Quran. Cukup insya Allah Pak. Insya Allah ya kita tutup ya, kita masuk salat duhur. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Alhamdulillah wa antum. Khair ha? Masyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Isinya mayit. Jadi selalu siapapun yang disebut ibunya ibunya, anak suaminya mayit, istri